Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Nokia Automotive Channel. Kali ini kita kedatangan Supra Pit New ya teman-teman, atau pit box kita bilang begitu. Jadi ini permasalahannya adalah mogok ya teman-teman. Jadi tiba-tiba mogok di saat mau dibawa ke sawah, motornya nggak bisa hidup teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara atau langkah-langkah pemeriksaan ya. Langkah-langkah pemeriksaan dari awal, yaitu dari tentunya pertama itu adalah kabel coil ya teman-teman, kabel coil, lalu CDI, lalu ke spool ya teman-teman. Itu untuk pengapian, karena untuk Pit New ini menggunakan pengapian AC ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama di sini kita akan coba cek di bagian kabel coil ya. Jadi ini kenapa saya perlu bikinkan tutorial seperti ini teman-teman. Kebetulan ada teman yang kerja di Malaysia, ketemu juga masalah persis ya kayak motor ini ya teman-teman. Jadi di Malaysia itu namanya motor Kris ya, Kris kalau nggak salah. Nah jadi mudah-mudahan nanti teman itu nonton. Jadi ini biar dia tahu langkah-langkah pemeriksaannya seperti apa ya, biar enggak ngarang-ngarang gitu ya teman-teman. Tentunya ini untuk pemula. Kalau untuk yang sudah senior, jelas ini sudah di luar otak ya teman-teman. Oke, Bang Ijang, come here. Ayo tes dulu. Tentu pertama teman-teman yang kita tes di sini ya, jangan lupa hidupkan kunci kontak on ya, dan kita cek di kabel coil apakah ada percikan atau tidak ya teman-teman. Kita tes di sini, ini sudah dia sambung pakai kawat kabel ya, kawat kabel biasa teman-teman. Jadi ini hanya isolator aja atau pembungkus saja ya teman-teman. Jadi ini adalah kabel biasa, kawat kabel. Jadi kabel coilnya sudah kependekannya sampai sini, jadi dia sambung. Oke tes yang. Oke teman-teman, ini tidak ada percikan ya. Kalau di sini tidak ada percikan, itu menandakan bahwa di coil ini tidak ada api ya. Tidak ada yang keluar dari api coil. Cuman kita periksa dulu. Dan ini kabel yang ini yang kita periksa selanjutnya adalah CDI ya teman-teman. Di sini di kabel CDI itu warnanya hitam garis kuning. Ini untuk Honda ya teman-teman. Jadi untuk semua Honda sama, warnanya sama ya. Jadi kuning hitam garis kuning. Jadi ini yang kita akan cek. Kalau tidak ada percikan di kabel ini, jadi gimana cara kita mengetahui ada percikan? Kita koneksikan ke bagian bodi ya. Terserah di mana saja boleh, yang penting jangan bodi kita ya teman-teman, tapi bodi motor tentunya. Nggak usah senyum Ijang. Minta kabel sedikit Jang. Kabel coil, maaf kabel bodi aja sedikit. Nah ini adalah CDI teman-teman. Kenapa saya bilang perlu bikinkan video ini teman-teman? Karena untuk teman-teman yang pemula dan tentunya berada di kebun misalnya ataupun di sawah, tentu nanti bisa memeriksa sendiri ya, tanpa harus pergi ke bengkel dulu teman-teman. Tuh, lihat di konektornya aja, nih di soketnya teman-teman. Ini kotor sekali, tapi kita tes dulu ya untuk langkah-langkahnya seperti apa. Tentu di sini yang kedua, pengecekan kedua adalah kabel CDI ya, warnanya hitam garis kuning. Jadi ini kabel secukupnya saja teman-teman, sedikit aja. Kita masukkan aja ke dalam sini. Ya, gini ya teman-teman. Lalu kita colek aja ke mesin seperti ini, atau kita koneksikan gitu ya. Jadi saya bahasakan colek aja begitu. Di sini ya teman-teman, kita tes yang. Di sini teman-teman sengaja saya ginikan biar gelap, biar kelihatan apinya ya. Tapi ini tidak ada percikan api, sudah Jang. Ini tidak ada percikan api yang keluar dari CDI teman-teman. Jadi jangan kita langsung ponis misalnya tidak ada keluar di kabel coil, terus kita bilang oh coilnya rusak, kayak gitu ya. Tapi kita cek satu persatu ya. Kalau sudah dari sini nggak ada teman-teman, berarti yang akan kita periksa adalah kabel dari spool ya. Jadi kabel yang dari spool di CDI ini teman-teman warnanya
Hitam juga teman-teman, hitam garis merah ya, hitam garis merah. Tapi ini kabelnya juga udah lain warnanya ini. Ini pulser teman-teman, ini pulser, ini ya, biru garis putih ini adalah pulser. Kuning Jang ya, biru garis kuning ini adalah pulser, hitam garis kuning ini adalah yang keluar dari CDI ya teman-teman. Lalu yang putih ini yang ke kunci kontak ya, dan hijau ini adalah masa. Berarti ini yang hijau garis hitam ya, sebenarnya sih hitam garis merah teman-teman, tapi mungkin kabel bodinya ini bukan, mungkin ini sudah diganti ya, udah original, jadi warnanya juga semau yang punya yang pabrik ya, yang bikin begitu. Kalau yang ori warnanya hitam garis merah ya. Kita cek dari sini bisa teman-teman, kita colokin kabel di sini, colokin di sini. Awas yang turun. Oke, tes yang, tes dulu ya, tar yang ya, kita koneksikan lagi di sini teman-teman. Nah ini nggak ada teman-teman ya, nggak ada yang artinya percikan, nggak ada percikan api di kabel ini. Itu menandakan bahwa yang dari spool juga tidak ada teman-teman. Tapi untuk lebih memastikan, kita cari aja langsung soket yang dari spool ya, di soket atau kabel yang dari spool. Kita lihat di sini teman-teman, kita cek. Oh ya, ini dia, ini teman-teman, warnanya adalah itu kan kelihatan hitam garis merah teman-teman. Mudah-mudahan teman saya yang di Malaysia ini nonton teman-teman, karena memang kemarin saya lihat dia agak bingung karena memang jauh dari pusat lah ya begitu. Jadi dia kerja di kebun teman-teman. Jang, testing Jang lagi Jang. Ya, saya tes lagi teman-teman, ini untuk memastikan ya. Jang. Oke, stop, udah. Berarti ini menandakan yang dari spool juga nggak ada teman-teman. Berarti kita fokus di sini memponis penyebabnya adalah dari spool yang tidak ada apinya. Jadi teman-teman, kalau dari spool yang tidak ada apinya itu jelas ke CDI tidak ada, ke coil juga nggak ada, otomatis motor nggak akan bisa hidup teman-teman. Berarti di sini kita pastikan bahwa yang mati atau yang bermasalah adalah spool. Oke, berarti kita cek dulu spool, kita buka dulu apakah memang biasa yang penyebabnya ya. Penyebab utama biasa itu adalah gosong teman-teman, pernah kemasukan air atau apa begitu ya. Kita cek aja dulu. Jadi kita lihat seperti apa kondisinya. Jadi teman-teman, untuk spool itu berada di bak spool tentunya, atau di bagian kiri ya, yang di sini teman-teman. Ya. Jadi ini kalau yang seperti ini kita cek dulu. Tapi kalau kondisinya nanti kira-kira spoolnya bermasalah ya tentu kita harus ganti ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau menggulung ulang, bisa saja digulung ulang teman-teman ya, tanpa harus mengganti spoolnya. Ya tapi kalau saya sih saya sarankan ganti saja dan pakai yang original biar lebih awet dan tahan lama. Oke, ayo dibuka dulu Jang. Untuk pembukaan spool teman-teman, tentu di sini harus kita buka pedal ya, pedal depan, besi pedalnya betul begitu teman-teman ya, karena nanti kita tidak bisa buka bak spool karena terhalang sama besi ini ya, dan juga persnelangnya juga tentu kita buka. Baik teman-teman, ini sudah kita buka ya. Kita bisa lihat di sini di magnetnya ini memang kayaknya bekas oli ya, karena memang kelihatan agak mengkilat teman-teman. Mengkilat di sini bukan air ya. Kalau air dia karatan teman-teman. Tapi memang tidak menjaga kemungkinan juga ya. Kalau itu bekas oli itu juga bisa membuat spool ini mati teman-teman. Jadi kalau ini untuk ada 3 spool sih di sini ya, untuk Honda. Jadi ini ada spool, kita bilang spool CDI ya, yang di sini yang
yang kebungkus ini teman-teman. Dan kawat spool yang digunakan untuk spool Sidia ini adalah atau spool hidup kita bilang begitu ya kalau di motor pengapian AC. Ini dia kawatnya kecil teman-teman. Kalau nggak salah dia 0,10 mili ya di sini, 0,10. Sedangkan ini yang menggunakan 1 mili atau 0,90 mili ya. 0,90 ini adalah spool lampu dan spool pengisian teman-teman untuk Honda. Ya, tentu di sini kita akan buka dan kita ganti ya teman-teman. Kalau sudah kita lihat seperti ini, memang di sini udah bekas oli, mungkin dia terlalu panas atau bagaimana ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita buka aja Jang. Dibuka lalu kita ganti aja. Ayo buka dah. No kan kunci nih. Oke. Ayo. Oke, setelah terbuka semua seperti ini teman-teman ya, tentu bak spoolnya dibersihkan dulu Jang, bersihkan dulu. Dan kita sudah siapkan teman-teman ini kodenya KTL ya, KTL untuk pit new ya teman-teman. Sekarang kita lakukan penggantian. Oke teman-teman, setelah bak spool bersih dan di bagian magnet juga sudah kita bersihkan ya teman-teman. Dan ambil itu spool Jang, bekas tuh. Nah, jadi di sini teman-teman untuk mengetahui juga secara kasat mata ya. Selain rupanya yang memang gosong, kadang teman-teman di bagian sini kadang gosong ya. Bisa juga kita cium, artinya kita ada aroma terbakar ya, atau bau terbakar di bau gosong begitu teman-teman ya, di spool Sidia ini atau spool yang dililit benang ini ya teman-teman. Oke, jadi ini dia dililit sama pita sebenarnya ini teman-teman, untuk membungkus saja, pengaman aja. Oke, sekarang kita tes saja, untuk kita pasangkan aja spool yang baru ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita pasangkan spool yang baru ya. Yuk, langsung aja Jang. Jadi kalau kita beli yang ori teman-teman, itu satu set ya. Sebenarnya walaupun yang biasa juga artinya merek murah, juga kita dikasih satu set. Artinya satu set itu ada spool dan pulser ya teman-teman. Jadi harus satu set biar lebih mantap. Jadi bisa juga sebenarnya spool mati itu bisa diakibatkan oleh oli yang banyak di bagian spool teman-teman, ataupun air yang masuk ke dalam spool atau ke dalam bak spool. Jadi kalau air itu teman-teman bisa diakibatkan sama oleh pak ya, pak magnet yang rusak ataupun yang nggak pakai pak teman-teman. Selain fungsinya untuk menjaga air masuk ke dalam mesin teman-teman, pak itu juga sebagai penghalang gitu ya, artinya penghalang dari panas, penghalang panas yang dari crankcase atau dari mesin tengah ke mesin bagian samping. Paling tidak itu mengurangi panas yang dari tengah itu ke samping. Kenceng kan?
Oke, teman-teman, spool sudah terpasang dengan sempurna. Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Lalu sekarang kita pasangkan pak. Tadi yang memang nggak ada paknya ya. Pasang di bak spool bisa, ataupun di mesin juga bisa, teman-teman ya. Mana-mana gampangnya sudah. Sekarang tinggal kita pasang bautnya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang baut bak spool sudah terpasang semuanya. Dan tentu kita lakukan pengecekan dulu ya. Tentu cara pengecekannya ya kita balik dengan cara yang tadi. Yang tadi itu mulai dari kabel coil, lalu ke kabel CDI, baru ke spool. Sekarang kita tes itu dari spool ya. Karena memang spool baru, jadi perlu juga kita cek, kita tes. Kita koneksikan atau kita colek-colek ke bagian bodi motor ya, teman-teman. Mesinnya boleh ya, yang penting jangan ke bodi kita ya, karena memang nyetrum ini, teman-teman. Bisa-bisa nanti kita kesetrum. Oke, tes itu, Jang. Tes yuk. Oke. Kelihatan, tapi ntar dulu biar lebih jelas, biar teman-teman bisa lihat. Ntar dulu, Jang. Biar teman-teman bisa lihat. Oke, tes. Nah, kurang jelas di mana ya? Di bagian ini ya, teman-teman, di bagian mesin yang ini. Oke, tes, Jang. Taruh. Belum kurang. Oke, lagi sekali. Tes, Jang. Tuh, oke. Kelihatan, teman-teman ya. Jadi ada percikan yang keluar dari kabel hitam garis merah. Jadi kabel hitam garis merah ini adalah kabel spool ya, spool CDI, atau kita biasa nyebutnya spool hidup, kita bilang gitu kalau di bengkel. Oke, disambung dulu, Jang. Sambung ke soketnya. Lalu kita tes lagi yang keluar dari CDI dan yang keluar dari coil, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah kita sambung ya dari spool ke kabel body, soket yang di kabel body, sekarang kita tes yang dari CDI, teman-teman, apakah sudah ada percikan atau tidak. Jadi ini yang ke coil ya. Ini sudah saya ganti soket, teman-teman, karena memang soket yang aslinya ini terlalu longgar ya, namanya juga kabel body imitasi. Jadi soketnya terlalu longgar dan bekas meleleh, teman-teman ya. Jadi saya ganti. Jadi kalau di warna aslinya ini warnanya hitam garis kuning ya, teman-teman, yang menuju ke coil. Ini kita tes dulu. Jadi dari yang spool udah oke. Sekarang tinggal kita tes yang dari CDI. Oke, kita tes di sini. Tes dong. Taruh biar jelas. Oke, tes. Oke, tes lagi ya. Biar udah jelas sih, udah nyala keluar sih, biar jelas, lebih jelas. Oke. Mantap, teman-teman. Nah, oke. Jadi yang keluar dari CDI sudah luar biasa besar ya. Jadi bisa kita bakar jagung, teman-teman. Jadi ini kita sambung biar dia pakai skun ya. Kita tes dulu. Nanti kita isolasi, teman-teman. Kita tes ya. Sekarang kita tes dari kabel coil apakah sudah ada percikan atau tidak ya. Tes dong. Ya. Teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, oke. Jadi kita pastikan di coil sudah mantap jaya. Tinggal kita tes. Saya sambungkan ke tutup busi, teman-teman. Lalu kita tes hidupkan. Tes dong. Mantap jaya, teman-teman. Ternyata selain kita ganti spool, teman-teman, perlu juga kita lakukan pengecekan di perkabelan, karena memang kabelnya sudah diganti ini pakai imitasi ya, teman-teman. Oke, kita tes lagi sekali, Om. Tes lagi. Mantap jaya, sekali starter, teman-teman.
starter langsung jos kayak motor baru teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.